Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kimia dasar. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai kalorimeter. Sebelumnya kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mahfud Rinaldo dengan NIM 1020123031. Nama saya Chelsea Tiffany dengan NIM 1020121334. Nama saya Vanessa Maria Fauzia dengan NIM 1021233014. Nama saya Rahma Adila dengan NIM 1021233011. Nama saya Sasaida dengan NIM 1020121339. Nama saya Nadia Pramesti dengan NIM 1020121340. Saya Ruminatul Gawa dengan NIM 1020121310. Nama saya Raffi Syahrial dengan NIM 1020233005. Baiklah, slide selanjutnya akan kita menjelaskan tentang sejarah dan perkembangannya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan kalorimeter. Kalorimeter adalah zat yang mengukur kalor dan digunakan untuk menentukan kalor jenis suatu zat. Perhitungannya melibatkan massa air dingin, massa bahan control, serta pengukuran suhu sebelum dan sesudah percobaan. Alat seperti kalorimeter digunakan dalam praktikum untuk membuktikan atau menghitung fenomena fisika. Ada dua jenis utama kalorimeter, kalorimeter lautan dan kalorimeter bom. Kalorimeter bom kita digunakan untuk mengukur kalor yang dibebaskan dalam reaksi pembakaran. Kedua, ada desain kalorimeter bom bervariasi termasuk model 1271 dan 1281. Yang lebih praktis. Prinsip kerjanya melibatkan pengukuran perubahan suhu fluida kalorimeter pada volume tetap. Penelitian tentang kalorimeter bom dilakukan di berbagai negara termasuk Rusia. Power Instrument Company adalah salah satu produsen kalorimeter bom. Penelitian ini bertujuan untuk menguji kalorimeter bom. Selanjutnya saya akan memberitahu tentang perkembangan kalorimeter. Yang pertama, tentu perkembangannya adalah alat praktikum kalorimeter bom. Alat kalorimeter bom merupakan sebuah alat yang berfungsi untuk menghitung nilai kalor yang bebas dan pada pembakaran sempurna pada oksigen berlebih suatu materi. Lalu yang kedua ada kalorimeter. Kalorimeter bom sudah banyak diproduksi dan diteliti di belahan dunia karena manfaatnya dalam dunia penelitian. Lalu yang ketiga, alat praktikum bom yang dilengkapi dengan buku manual telah dikembangkan. Kalorimeter bom berfungsi untuk menentukan panas suatu sampel pada oksigen berlebih. Terus yang keempat, kalorimeter bom kemudian dikembangkan secara sederhana dengan tetap menggunakan fungsi alat. Terus secara keseluruhan penelitian ini menggunakan metode research and development model 4T Tiagarajan. Kemudian kita akan membahas tentang manfaat kalorimeter. Nah, yang pertama itu, kalorimeter itu memiliki manfaat untuk agar kita bisa mengetahui nilai suatu zat yang diukur. Nah, jika nilai kalori zat tersebut besar, maka suhu suatu zat tersebut juga tinggi. Kemudian sebaliknya juga begitu. Kalau misalnya nilai kalori zat tersebut rendah, makanya suhu dari zat tersebut juga rendah. Kalorimeter digunakan dalam pengukuran kalor yang dibebaskan pada pembakaran sempurna seperti dalam pembakaran senyawa, bahan makanan, dan bahan bakar. Sistem kalorimeter juga digunakan dalam pengukuran kalor reaksi yang berlangsung dalam fase larutan seperti reaksi netralisasi asam basa atau netralisasi perlarutan dan pengendapan. Baiklah, selanjutnya di sini ada slide reaksi kimia yang terlibat dalam teknologi kalorimeter. Nah, di sini tuh kita membahas tentang jumlah kalor yang terlibat dalam suatu proses. Reaksi kimia ternyata mempunyai kaitan dengan sifat-sifat ataupun jumlah materi yang bereaksi. Berdasarkan ada keterkaitan tersebut, sifat maupun materi yang bereaksi akan dapat dievaluasi atau ditentukan apabila jumlah kalor atau parameter yang terkait dalam dideteksi. Nah, dalam metode kalorimeter pembakaran, suatu unsur atau senyawa dibakar biasanya dalam oksigen dan kalor yang dibebaskan
Dalam reaksi itu diukur. Setiap kalorimeter mempunyai sifat khas dalam mengukur kalori. Sesuai dengan manfaat dan penjelasan sebelumnya, di kalorimeter ini kan dapat mengetahui nilai suatu zat sama temperatur segala macam. Nah, itu bisa pakai rumus sih Q sama dengan MC delta T, di mana Q-nya itu kalor, terus M itu massa, dan C-nya itu massa jenis, jumlah partainya itu tuh perubahan suhu, perubahan temperatur. Terus di rumus ini juga bisa digunakan dalam reaksi pembakaran, di mana reaksi pembakarannya itu adalah terjadi jika ada bahan bakar udara yang cukup setelah adanya sumber kalor. Terus di sini tuh unsur yang mudah terbakar dalam setiap bahan bakar itu ada karbon, hidrogen, dan sulfur. Dan dalam reaksi pembakaran tuh harus diperhatikan untuk mengontrol suatu proses pembakaran adalah temperatur, turbulensi, dan waktu. Nah, selanjutnya itu di reaksi pembakaran juga ada pembakaran sempurna, di mana pembakaran sempurna itu adalah proses pembakaran di mana semua unsur pembakaran membentuk gas CO2 dan uap air sehingga tidak ada lagi bahan bakar yang tersisa serta waktu pembakaran yang tepat. Contohnya itu ada di reaksi C3H8 plus 5O2 CO2 plus 4H2. Selanjutnya di sini kami akan mempresentasikan bagaimana penemuan terbaru dan pengembangan dari teknologi kalorimeter. Oke, jadi penemuan terbarunya itu kalorimeter bom pembakaran. Nah, kalorimeter bom pembakaran ini pernah didesain di Universitas Lund oleh S. Sanne dan M. Manson Silva di tahun 2006. Nah, di mana mereka ini peneliti asal Portugal. Mereka mendesain kalorimeter bom pembakaran minimalis NRA untuk menentukan entalpi molar standar pada pembentukan fase terkondensasi dari senyawa organil, di mana senyawanya itu terdiri dari karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Nah, kalorimeter bom ini bisa menyatu dengan wadah air sehingga akan lebih praktis. Desain kalorimeter bom yang lainnya juga diteliti oleh Flores pada tahun 2005, yaitu mengenai rotation bond calorimetry, di mana fungsinya ini menentukan entalpi pembakaran senyawa yang mengandung belerang ataupun halogen. Selanjutnya, pada penemuan terbaru dan pengembangan dari teknologi kalorimeter, di sini saya akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama itu ada dari Vorobyov et al. Melakukan penelitian mengenai kalorimeter bom. Untuk apa? Untuk mengetahui nilai kalor jenis bahan bakar yang ada. Kemudian, oleh Korkagina et al. Melakukan analisis perbandingan teknik dan karakteristik metrologi kalorimeter bom yang sudah digunakan. Kemudian, seperti yang kita ketahui bersama, pernah dilakukan juga oleh salah satu perusahaan yang memproduksi kalorimeter, yaitu Par Instrument Company, yang memproduksi juga instruksi operasi manualnya. Berikut adalah referensi yang kami gunakan selama presentasi yang tadi kami sampaikan. Ini referensinya. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata dan perbuatan. Terima kasih, Bu. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Lebaran. Jelaskan dalam reaksi pembakaran. Allah. Aku nangis banget sumpah.